Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Tanpa menghilangkan rasa hormat, gue pengen nyampein pendapat gue tentang pernyataan tersebut. Sebelumnya gue bukan ustadz ataupun ahli agama, gue orang yang miskin ilmu, dan gue sadar gue adalah orang yang setiap hari melakukan kesalahan dan dosa. Dulu ketika gue sekolah waktu SD, mungkin kalian juga pernah diajarin bahwa jangan pernah ninggalin sholat, karena sholat adalah hal yang wajib dilakuin oleh semua umat muslim. Barang siapa mendirikan sholat, sama saja dia mendirikan tiang agama, dan Allah akan memberikan kebaikan baik di dunia dan juga di akhirat kelak. Semoga kita termasuk dari golongan itu. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama saja menghancurkan tiang agama, dan Allah akan memberikan balasan di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan semoga kita nggak termasuk dari golongan itu. Logikanya, sholat adalah suatu hal yang wajib dilakuin sama umat muslim, dan kalau lu nggak ngelakuin, lu bakal ngedapetin azab dari Allah ataupun balasan nanti di akhirat. Kalau lu aja nggak takut sama azab Allah, udah dipastiin orang itu pasti nggak akan pernah takut sama manusia manapun. Allah aja nggak takut, apalagi manusia. Kalau dibilang orang sholat nggak ngejamin orang baik, itu dari sudut pandang manusia. Karena lu nggak bisa ngebuat seluruh orang di dunia ini suka sama lu dan berpendapat bahwa lu itu orang baik, itu nggak bisa. Baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Baik di mata Allah pasti udah baik di mata manusia. Katanya orang sholat nggak ngejamin orang itu baik dan masuk surga. Coba perhatiin kata-kata ini baik-baik, teman-teman. Orang sholat belum tentu baik, bener ya? Orang baik belum tentu juga sholat. Yang parah udah nggak sholat, nggak baik, udah pasti nggak bener. Tapi yang paling benar adalah orang yang sholat karena ingin menjadi orang yang lebih baik. Karena dia tahu dia punya banyak dosa, sering melakukan maksiat dan lain sebagainya. Makanya dia melakukan sholat karena dia ingin membuat diri dia menjadi lebih baik. Masa kalau lu nggak benar pengen jadi nggak benar terus sih? Kalau orang nggak benar ada niat baik, dia mau sholat, ingin memperbaiki dirinya, lebih baik kan? Dia ada berusaha untuk menjadi orang lebih baik dibandingkan orang yang udah nggak sholat, nggak baik. Ini yang jadi masalah. Alhamdulillah gue sholat 5 waktu setiap hari. Tapi gue juga sadar diri kalau gue itu bukan orang baik. Gue setiap hari pasti pernah ngelakuin dosa, ngelakuin maksiat. Dan salah satu fungsi sholat adalah menghapuskan dosa-dosa yang lo lakuin di hari itu. Dan lo berkesempatan juga untuk meminta ampun sama Allah di antara sholat-sholat itu, untuk minta ampunin dosa-dosa lo hari ini, yang dulu ataupun yang akan datang. Jangan sampai nanti ketika lo ketemu Allah, di buku amalan lo itu kosong. Gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah sedekah. Terutama sholat, karena yang dipertanyakan adalah sholat pertama. Malah amalan keburukan lo lebih banyak dibandingkan amalan kebaikan. Jadi tetap sholat. Siapa tahu di antara sholat-sholat lo ini ada doa yang dijabah. Dan doa ini dijabah sehingga menghapuskan, menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah lo lakuin. Jadi ketika ngadep Tuhan, kita tuh punya amalan. Jangan sampai kita ngadep Tuhan, malah kita nggak punya amalan sama sekali yang bisa nolong lo di akhirat. Oke? Itu coba pendapat gua. Buat teman-teman, jangan sampai tinggalin sholat. Apapun yang lo lakuin, tetap sholat. Maaf kalau salah, silahkan komen di bawah, kasih masukan. Gua bukan orang yang ahli agama, gue yang miskin ilmu, tapi orang yang pertama kali menderita di akhirat ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika seluruh pengantar sudah balik, maka datang malaikat. Yang pertama dia akan tanya, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau orang baik sholatnya, dia akan berkata, "Mundur." Sholat berkata, "Kau mundur dah saat. Sekarang saya yang jaga kau. Waktu kau hidup di dunia kau rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kau." Tanya, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Sholat kita menjawab, "Allahu Akbar." Bungkar giling kepala. Ditanya lagi, "Man nabiuka, siapa nabimu?" Sholat kita menjawab, "Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad."